Atas perintah Burhan yang takut belangnya ketahuan, lamaran Tama ditolak. Ronald merasa tidak enak pada Tama. Sementara keponakan Burhan, Tito, datang dan mengancam Ronald karena dia dianggap merebut kesempatan emas memimpin perusahaan Burhan. Akhirnya Nola hamil. Ia menyampaikan berita bahagia ini kepada sang suami. Tapi Ronald tidak merasa bahagia. Ini berbeda ketika Naila yang mengatakan dia hamil. Ronald sangat senang dan bahagia. Naila yang terharu dengan nasib Tama akhirnya tak mau lagi pura-pura menutupi perasaannya. Ia menyatakan cinta pada Tama yang segera disambut dengan hati gembira oleh Tama. Naila mulai menikmati pekerjaannya di toko kue Ibu Menur tanpa tahu siapa sesungguhnya Menur. Sementara Risa terus disiksa dan disekap oleh Menur di sebuah rumah kontrakan terpencil. Melani dan Darwis makin curiga pada nasib Risa. Ringo akhirnya bisa bertemu mereka dan sepakat untuk terus menyelidiki rumah Menur. Nola yang hamil muda terjatuh dan akhirnya keguguran. Ronald yang pulang dalam kondisi panik dihadang oleh orang-orang yang berniat membunuhnya. Saksi Siap-siap, dia hampir ngelewatin aku. Begitu kita ngelewatin portal, kamu langsung tutup portalnya. Awas, jangan sampai gagal. Iya. Oke, bos ya. Maaf Pak, saya melihat sini. Kalau bapak-bapak berdiri di depan saya nggak mungkin bisa lewat Pak. Gua sengaja berdiri di sini buat tungguin lo. Ngerti? Tapi Pak. Udah aja!
Mampus lu! Ya! Mampus lu! Stop. Maaf, Mas. Mas nggak bisa lewat sini. Di dalam sedang ada hajatan. Mas boleh lewat sini, tapi setelah hajatan selesai. Gua tinggal di sini. Jangan macem-macem lu. Gila tuh orang. Berani banget ya. Bangun! Hentikan! Siapa lo? Hah? Oh, mau jadi pahlawan lo? Hah? Ajar! Bapak nggak apa-apa kan? Saya nggak apa-apa. Makasih ya. Untung ada kamu. Yaudah Pak, Bapak cepat masuk mobil. Saya takut teman-teman bajingan itu masih ada di sekitar sini. Iya. Aduh. Istri saya sedang keguguran. Tadi saya melihat sini matang jalan, tapi ternyata saya dijegat sama bajingan itu. Yaudah, Bapak cepat pulang aja. Pak, saya ikut prihatin sama istri Bapak. Udah, makasih. Kamu ikut saya ke mobil. Saya antar kamu pulang. Saya takut bajingan itu ngejar kamu lagi. Nggak usah Pak, kalau mereka serang saya lagi, saya bisa mengerahkan warga di sini. Saya kan udah lama tinggal di sini. Ya udah kalau begitu. Sekali lagi makasih banyak. Nanti saya telepon kamu. Sampai ketemu besok ya. Iya Pak. Makasih Tama. Ron. Ron, aku pengen punya anak, Ron. Aku pengen punya anak. Iya sayang. Yang penting kamu harus ikhlas ya, menerima kenyataan ini. Semua ini udah kehendak Tuhan. Maafin aku, Ron. Ini semua emang salah aku. Kalau aja aku jalan hati-hati. Kalau aja aku nggak kepleset. Aku pasti nggak akan keguguran, Ron. Nola, kamu harus percaya yang namanya suratan takdir.
semua ini bukan kesalahan kamu. Manusia nggak bakal bisa ngelak kalau semuanya udah diatur sama Tuhan. Ya. Ron, ya ampun Ronald, kamu kenapa? Kamu berantem? Aku dikeroyok sama preman-preman. Tapi aku nggak tahu mereka siapa. Untung ada Tama. Itu loh, karyawan yang kutolak karena papa kamu nggak setuju. Dialah yang menyelamatkan nyawaku. Jadi kamu mau dibunuh orang, Ron? Ya kalau aku lihat dari gelagatnya sih, ya mereka mau ngabisin nyawaku kok. Tamu baik banget ya sama kamu. Gimana kalau dia kerja aja di perusahaan kamu, Ron? Ya maunya aku kayak gitu, cuman kan papa kamu nggak setuju. Aku jadi curiga sama Tito, Ron. Dia ngancem kamu kan? Aku harus kasih tahu Papa. Papa harus cepat pulang dari Bali. Aku keguguran dan kamu kena musibah. Udahlah, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jam segini baru pulang, Nak? Tokonya aja baru tutup jam 8, Bu. Belum lagi Naila kan harus beres-beres dulu. Apalagi di daerah sana nyari kendaraan umumnya susah, Bu. Wah, kalau begitu kamu repot ya sekarang? Ya namanya kerjaan pasti ada repotnya lah, Bu. Nak Tama kok nggak kesini? Tadi sih dia SMS, Bu. Dia bilang dia masih muter-muter ngasih lamaran kerja. Mungkin dia masih capek kali, Bu. Makanya dia nggak bisa kesini. Naila. Iya, Bu. Tadi malam Ibu dengar pembicaraan kamu sama Nak Tama loh. Nak, Ibu itu seneng sekali. Ibu bersyukur akhirnya kamu mau membuka diri untuk Nak Tama. Ibu selalu berdoa untuk kamu. Mudah-mudahan kamu bisa menjadi pasangan suami istri. Ibu lihat dia ingin membahagiakan kamu. Bu, doakan aku ya, Bu. Karena sebenarnya saya masih takut, Bu. Saya takut salah langkah. Naila, kamu jangan takut, Nak. Dia laki-laki yang bisa bertanggung jawab untuk kamu. Dia itu sudah jodoh kamu. Dan kamu punya hak untuk ini. Kamu berhak menerimanya, sayang. Ya? Ya kamu, Naila. Ya Allah, subhanallah. Naila, kok ngelamun? Genta sudah tidur ya, Bu? Sudah. Udah kamu nyusul sana, udah malam. Ya sudah, Naila ke dalam dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Ringgo. Ayo, Nak, silakan masuk. Silakan duduk, Nak. Naila, ini Nak Ringgo yang waktu itu Ibu cerita ke kamu yang bawa surat itu ke sini. Nak Ringgo, ini Naila anak saya. Sebentar Ibu bikin minum dulu ya. Bu, biar Naila aja ya yang buat. Ya udah. Gimana, Nak? Sudah ada perkembangan dengan Nak Risa? Ada perkembangan baru, Bu. Tadi siang saya menguntit ibunya Raka, Ibu Heru. Tapi keberadaan Risa masih belum terlacak. Dan saya buntuti dia terus sampai ke rumah kontrakannya. Itu sepi. Di rumah Raka pun sepi.
Tadi saya berhasil menguntit dia. Nggak sengaja ketemu di Jalan Limo. Jalan Limo? Betul, Jalan Limo. Saya ketemu dia di lampu merah. Lalu saya buntuti dia. Dia berhenti di sebuah rumah di Jalan Pasopati. Saya dan asisten saya turun, tapi rumah itu sepi, nggak ada siapa-siapa. Tapi setidaknya saya tahu di mana saya bisa melakukan pengamatan. Karena saya yakin betul, Risa itu masih ada di Jakarta. Kalau memang sudah ada titik yang lebih terang, rencananya saya dan orang tua Risa akan melapor ke polisi, Bu. Orang tuanya? Memang kapan Mas bertemu mereka? Tadi siang. Kasihan mereka. Mereka sampai menginap di teras rumah Raka. Mereka ingin segera bertemu Risa. Alah, Sano. Lalu, apa mereka menanyakan saya, Mas? Enggak, tuh. Karena saya belum cerita kalau saya sempat ke sini. Naila, kamu nggak usah takut. Tantemu pasti sudah berubah, Nak. Memangnya kenapa Naila takut sama Tante Melani? Enggak ada apa-apa. Tapi saya rasa ada baiknya kita ketemu sama orang tuanya Risa. Coba Mama lihat foto-foto ini. Mereka begitu lucu, manis, dan periang. Seharusnya hidup mereka tetap indah sampai sekarang. Saya ingat dulu, menjelang ajalnya, adik saya menitipkan Naila pada saya. Dengan harapan kita bisa menyekolahkan mereka, Ma. Dan Naila bisa jadi anak yang berbakti. Pak, maafin Nola ya, Pak. Nola nggak bisa ngejaga kehamilan Nola. Masa ngejaga bayi 1 bulan aja Nola nggak bisa. Udahlah, Nol. Kamu nggak usah stres kayak gini ya. Papa ngerti kok. Mungkin Tuhan belum kasih izin sama kamu untuk punya anak. Ya? Udahlah. Yang penting sekarang kamu bisa jaga kesehatan kamu. Ya, sayang ya? Tapi ngomong-ngomong, kamu hamil sama Ronald atau sama orang lain? Papa apaan sih nanyanya aneh banget? Ya sama Ronald lah. Emangnya Nola tidur sama siapa lagi? Papa cuma mau negesin aja kok. Kok kamu sewot kayak gini sih? Pa, Ronald itu nggak mandul. Buktinya nih, Nola bisa hamil. Ronald, dari mana kamu? Dari ruang kerja Papa. Maaf ya, Pak. Aku nggak dengar kalau Papa datang. Papa langsung dari bandara. Iya. Rapat Papa di Bali baru selesai tadi malam. Papa baru terbang tadi pagi dengan flight yang pertama. Ngomong-ngomong, kenapa tuh muka kamu? Nggak apa-apa kok, Pak. Ya udah, Papa mau istirahat dulu. Lengket banget nih badan.
beresin jasnya Papa ya. Ayo, Pak. Jangan lupa ya. Iya, Pak. Silakan, Pak. Sayang, mestinya tadi kamu bilang sama Papa. Kok tadi kamu diancam Tito dan kamu dikeroyok sama orang. Aduh, sampai babak belur kayak gini. Dan yang penting sayang, kamu mestinya bilang yang nyelamatin kamu itu Tama. Udahlah, ntar aja ceritanya. Aku mesti ke kantor dulu. Ada meeting ketemu klien besar di sana. Aku pergi dulu ya. Ya. Apaan nih? Atas nama Papa. Loh, kok hotelnya Jakarta sih? Bilangnya kan dari Bali. Jangan-jangan kumat lagi. Kenapa Papa harus bohongin Nola? Papa bilang meeting di Bali, padahal Papa berdua sama perempuan di hotel. Nola. Pa, Mama itu meninggal karena sakit ngebatin mikirin kelakuan Papa. Jangan dikira Nola nggak tahu, Pa. Nola. Mama semua cerita kok sama Nola. Mama juga bilang, kok Papa itu suka tidur sama sekretaris Papa dan itu berulang-ulang kali. Mama tahu semuanya, Pa. Tapi Mama sengaja nggak cerita sama Papa. Karena Mama tahu tabiat Papa. Kalau Mama bilang sama Papa, yang ada Papa nanti malah marah besar. Dan akhirnya Mama mendem semua sakit hatinya. Nola. Nola. Nol. Udah dong, jangan marah sama Papa. Maafin Papa ya, Nak. Udah dong, jangan marah. Ya. Kalau Papa nggak mau Nola menderita sama kayak Mama, tolong perbaiki kelakuan Papa, Pa. Emang Papa masih belum puas ya? Iya. Udah jangan marah ya. Pokoknya Nola nggak mau tahu. Nola ingin Papa nggak keras sama Ronald. Papa nggak tahu ya? Kemarin itu Ronald diancam sama Tito, Pa. Dan dia hampir mati gara-gara dikeroyok orang. Untung aja ada Tama. Ronald, aku mau minta maaf atas kedatanganku kemarin yang tidak sopan. Hari ini saya lagi sibuk dan saya nggak mau membicarakan itu hari ini. Next time kita ngomongin. Ronald, aku mohon. Om Burhan barusan marah-marah. Dan aku diancam tidak jadi memimpin perusahaan dia yang di Bogor. Padahal... Apa urusan dengan saya? Karena dia ingin mendengar sendiri. Kalau kamu mau memaafkan aku. Atas kejadian di kantor dan pemukulan itu. Jadi ternyata selama ini kamu biang kerok yang pengen ngabisin nyawa saya. Kamu udah punya niat menukar ambisimu untuk menghabisi nyawa saya. Iya kan? Sekarang saya minta kamu keluar dari sini. Ronald, sekali lagi aku mohon. Tolong telepon Om Burhan.
Dan katakan kalau aku sudah minta maaf sama kamu. Dan kamu mau maafin aku. Tolong Ronald, telepon dia sekarang. Keluar! Please! Keluar! Sekarang Papa harus bilang sama Ronald kalau dia boleh memasukkan pegawai yang udah Papa tolak itu. Karena dia udah nyelamatin nyawa Ronald, suami Nola. Telepon aja, Pak. Telepon. Nggak susah kan tinggal telepon, tinggal bilang. Mau Nola sambungin? Pak, Papa mau lihat Nola depresi terus bunuh diri? Mau, Pak? Nola. Udah, telepon aja langsung. Baik, Pak. Baik. Sekarang saya lega. Dan saya akan hubungin dia secepatnya. Saras. Iya, Pak. Kamu hubungin Tama. Bilang sama dia udah mulai bisa kerja hari ini. Dan dia diterima. Iya, baik, Pak. Saya akan telepon dia sekarang ya, Pak. Permisi, Pak. Kamu betah nggak kerja di situ? Ya dibetah-betahin aja, Tam. Daripada aku nganggur. Ya, kamu kan biasanya kerja di kantor. Jadi sekretaris kan lebih enak daripada jadi penjaga toko kue. Ya sekarang mana mungkin aku milih-milih kerjaan. Punya penghasilan aja udah syukur banget. Tahu nih aku, nasib aku kok apes banget ya. Susah banget cari kerjaan. Malahan dari kemarin kerjaannya nolongin orang dikeroyok terus. Apa jangan-jangan bakat aku jadi tukang pukul ya? Masa sih kamu nolongin orang dikeroyok lagi? Iya. Abis nolong bapak-bapak, kemarin coba tebak, aku nolongin siapa? Siapa? Calon bosku yang tiba-tiba nolak aku kerja. Ya ampun, tapi mudah-mudahan aja pertolongan kamu bawa berkah ya, Tam. Aku nggak pikir pamrihnya, Nay. Halo? Gimana, Mbak? Saya diterima kerja. Ya, saya bisa, Mbak, hari ini. Ya, baik, Mbak, baik, Mbak. Saya hari ini masuk kantor. Tapi saya agak kesiangan, Mbak. Nggak apa-apa ya? Soalnya saya udah keburu keluar rumah. Dan lagi nggak pakai baju kantor. Ya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Aku keterima kerja di tempat yang kuidamkan itu. Ya! Tam, diem. Liatin orang-orang tuh. Biarin lah. Selamat ya, Tam ya. Ya. Yuk. Aku sudah menghabiskan banyak waktuku untuk melampiaskan sesuatu yang tidak berarti. Dan aku gak pernah ngerasain cinta sesungguhnya dari orang tua. Papaku selingkuh. Mamaku sakit. Mamaku depresi sampai akhirnya kematiannya datang. Aku harus memperbaiki hidupku. Kasihan Ronald. Dia jadi korban atas semua ini. Maafin aku ya, Ron. Aku harus belajar untuk mencintai kamu dengan cara yang benar. Tadi malam kan saya berantem sama suami saya. Lagian dia nggak pernah bilang kalau pindahnya itu bukan ke kota, tapi ke kampung yang jauh dari mana-mana. Padahal di sana kan juga pasti saya kesepian. Bete kan? Soalnya udah kebayang kalau rumahnya itu pasti tipe panggung. Ya udahlah, Mbak. Namanya juga pengorbanan seorang istri.
harus ikut kemanapun suaminya pergi. Aduh, Nay. Kamu itu ngomong kayak gitu soalnya belum ngerasain hidup rumah tangga sama laki-laki yang doyan perempuan. Saya nggak tahu mau dibawa kemana rumah tangga saya. Tiap hari yang saya rasain cuma kesel, sedih, kecewa. Maafin saya ya Mbak ya. Saya nggak tahu kalau keadaannya begitu. Tapi Mbak coba aja ambil hikmahnya. Siapa tahu dengan Mbak keluar Jawa, suami Mbak bisa berubah. Dan juga, Nay, saya juga nggak pengen pindah dari sini. Biarpun suami begajulan, tapi di sini saya dapat hiburan. Bisa kerja, bisa kemana-mana. Coba kalau di sana, saya pasti kesepian tiap hari nahan rasa jengkel. Saya yakin suami saya nggak akan pernah berubah. Udah cetakannya jadi laki-laki mata keranjang. Nay, kalau saya nggak jadi ikut suami saya pindah, saya mau ngusahain kamu supaya tetap kerja di sini. Saya senang kerja sama kamu. Kamu teman yang baik. Ngobrol terus. Kerja yang bener. Pakai teh susu. Iya, Mbak. Rama, akhirnya kamu bisa bekerja di sini. Besok ruangan ini akan dilengkapi dengan fasilitas kerja yang lebih lengkap. Ya, kalau untuk sementara waktu kamu ikutin deh cara kerja di sini. Observasi lah. Waduh, saya benar-benar udah gak sabar buat kerja keras di sini. Saya sangat percaya kamu. Kalau kamu nggak keberatan, saya pengen ngajak kamu makan siang di kafe bawah. Iya Pak, saya bisa kok. Jangan panggil Bapak, panggil Ronald aja. Kita kan sebaya, teman. Oke? Oke. Ya duluan. Gimana sih? Goblok kamu, kerja nggak pakai mata. Lihat nih, kertas kerja saya basah semuanya. Tolol. Maaf, Bu. Maaf kamu itu nggak bisa ngeringin kertas kerja saya. Bego, pada keluar kamu. Suruh si Rasri bikin dulu lagi. Cepat keluar. Kerjaan lagi. Bodoh banget. Mau kemana kamu? Hah? Risa! Risa! Kabur berarti mati, ya? Raka, aku mau pulang. Lepas, Raka, aku mau pulang. Pulang? Hah? Pulang neraka maksud kamu? Aku bisa ngirim kamu secepatnya ke neraka, perempuan sial. Kenapa aku perempuan sial? Kenapa kamu gak pernah bebasin aku? Kamu bisa bahagia sama ibu kamu. Jadi jangan siksa aku, Raka, lepas. Kurang ajar!
memang dikirim ke sini buat muasin aku. Aku suka ngelihat perempuan kesakitan. Dan aku suka ngelihat darah. Tapi karena kamu sudah kelewatan, aku nggak akan ragu-ragu buat membunuh kamu. Risa, Risa. Kamu nggak apa-apa, Risa? Makasih ya. Mbak Lastri, saya mau nanya sesuatu sama Mbak. Tapi Mbak diem-diem aja ya. Emangnya kamu nanya apaan sih, Nay? Ibu Menur. Apa benar suaminya bernama Pak Heru, Mbak? Iya, benar. Lalu apa anaknya Raka? Iya, nama anaknya Raka. Terus Raka itu punya istri, namanya Risa. Nah, dulunya Raka itu katanya pecandu narkoba. Tapi sekarang udah sembuh. Emangnya kenapa sih, Nay? Oh, nggak ada apa-apa kok, Mbak. Saya cuma mau tahu aja. Ya sudah, saya kerja dulu ya, Mbak ya. Kunci ketinggalan. Mampus nih. Aduh, kalau gitu kamu harus cepet-cepet bebasin dia. Tapi saya juga nggak tahu dia di mana, Mbak. Kemarin saya udah coba cari dia di rumah Bu Menur yang besar. Tapi nggak ada siapa-siapa selain pembantunya, Mbak. Bu Menur itu banyak sekali kontrakannya. Pasti Risa disembunyiin di salah satu rumah kontrakannya. Udah, mendingan kamu sekarang pergi aja. Biar saya yang jaga toko ini sampai malam, ya? Lastri! Saya pulang sebentar, nanti balik lagi. Iya, Mbak. Udah, kamu ikutin dia cepat. Biasanya tiap siang dia nengokin anaknya. Tas saya, Mbak, tolong, Mbak. Tas saya, Mbak. Nih, makasih, Mbak. Ya, hati-hati ya.
Kenapa kok dimatiin aja sih, Nay? Maafin kami, Nak, ya. Kami kesulitan bebasin kamu, Nak. Maafin kami, ya, Nak. Aduh, Pak. Risa, kamu diapain aja, Riz? Enggak. Risa udah nggak apa-apa. Risa sekarang udah bebas. Iya. Risa udah selamat, Ma. Untung ada Ringo. Kalau enggak, Risa udah mati dicekik. Ringo, terima kasih ya, Nak. Kamu betul-betul dikirim Tuhan untuk menolong anak kami. Terima kasih, Ringo. Sama-sama, Om. Ini semua pertolongan Tuhan. Oh ya, Om. Dari tadi saya coba hubungi Naila, tapi HP-nya nggak aktif. Pak, coba kamu hubungin Naila deh, Pak. Coba deh, Pak, ya.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.